Iya, ini ke-6 ini udah 5. Oh, udah 5 ya? Udah 5. 6. Kami punya misteri box. Oh, apa itu? Apa ini? Masih misteri tapi ya sekarang. Masih misteri. Misteri. Yang namanya misteri nggak boleh dibuka. Saja bilangnya. Meja makan, Bayu, Grace Budiarjo, kita ketemu sama anak-anak muda. anak-anak muda, Ketemu sama pemilik masa depan bangsa. pemilik masa depan bangsa, Dan kita bicara masalah zaman now, termasuk ekonomi digital. ekonomi digital. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang kripto. Apakah kripto itu? Nah, Dan ada koin yang sedang dikembangkan di Indonesia namanya Gemoy Coin. Anak-anak muda yang paham, kalau anak milenial dan tetapi orang-orang yang sudah duluan lahir, senior juga bisa mengikuti. oh iya. Tetapi harus belajar dari anak-anak muda. Iya. Nah, ini anak muda yang sudah muncul, yang kreatif, inovatif, Irwan, Agung, dan Nick. Anak muda semua yang kreatif. Apal tapi apal. Apal. Ulangi dari sebelah sini. Irwan, Oh iya. Agung, Oke. Nick. Oke. Nah, Siapa? ini pemilik masa depan bangsa. Iya. Karena masih milenial. Oh, Anak-anak muda ini pemilik Indonesia emas. berkeinginan untuk memajukan bangsa. Memajukan bangsa melalui digital ekonomi, perkembangan kripto yang sedang berkembang di dunia, Indonesia juga punya. Nah, anak-anak muda ini adalah inisiator yang akan mengembangkan yang namanya Gemoy Coin. Nah, apakah Gemoy Coin itu? Ya. Nah, kita tanya. Sebentar dulu sebelum nanya Gemoy. Mas nonton bola nggak? Nonton bola nggak? Nonton bola nggak? Ton. Nonton. Nanti Indonesia lawan. Irak. Nah, prediksinya gimana? Prediksinya gimana? Ya harusnya sih satu langkah lagi lah. Nah, oke. Berapa kosong Itu prediksinya? harapan. Ah, itu bukan harapan. Prediksi Ya. Prediksi ya. Prediksinya berapa? Prediksinya apa kira-kira? 2-1, 0-2 atau Kalau berapa? saya sih prediksi 0-2 0-2. untuk Indonesia. Untuk Dan menang Indonesia. Indonesia. Ya. Menang 2-0. Ya, 2-0. Kalau 0-2 kita kalah. Oh, iya. Kayak kemarin. Kenapa? Gimana? 2-0. Kenapa? Ya? Kenapa 2-0? Ya, angka cantik. Oh, enggak cantik. Ya. Oke. 0-2. Itu cocok. 0-2, 2-0. 2-0. Iya. Nomor 2. Nomor 2. Jadi intinya adalah bahwa Irak kalah dari Jepang kalah dari Korea Selatan, Indonesia menang dengan Korea Selatan. Nah, kalau kita urut-urut ya insya Allah menang lah kita, Ya. walaupun nomor 3 Olimpiade ya, kan gitu kan. Iya. Dan ini adalah usia 23. 2-3. Anak-anak muda. Anak-anak. Sama dengan Sama. yang hadir teman-teman ini Iya. yang akan bercerita tentang kisah remaja atau tentang masa hal-hal yang dikuasai oleh milenial. Kalau dulu kisah remaja, sekarang cerita milenial. Iya. Beda bahasanya. beda bahasanya. Gimana Mas cerita Gemoy Coin? Nah, ini dari siapa? Irwan dulu atau Agung atau Mas Dik? Irwan, silakan. Irwan bisa mulai. Oke. Jadi kita nyiptain ini satu aset kripto. Oh, eh, aset kripto ya aset namanya. kripto Oke. ya. Berdasarkan sebenarnya dari fenomena meme yang bisa dibilang sudah mewabah lah ya di seluruh Indonesia ya. Indonesia apa dunia? Indonesia. Indonesia, oke. Iya. Jadi meme gemoy gitu ya. Oh, meme Gemoy. Ya, oke. Itu udah menjadi sebuah fenomena meme yang udah mewabah gitu. Oh, seluruh Pemilihan namanya. Heeh. Pemilihan namanya. Ini kita berbicara pemilihan nama. Nama kenapa Iya. Gemoy? Ya, karena sudah sangat populer di Indonesia dan sangat disukai oleh anak-anak muda. Ya, tapi milenial zaman now itu Gemoy. Ya, gitu. Betul. Udah biasa itu kan, luar biasa lah. Oke, terus? Jadi terlebih lagi dengan menangnya presiden terpilih kita gitu ya, Pak Prabowo, Bapak Gemoy. Bapak yang gemoy gitu ya. Ini makin menguatkan fenomena meme ini gitu. Oke. Dan nggak bisa dipungkiri sebenarnya meme itu menjadi currency atau alat tukar untuk attention ekonomi Oke. atau ekonomi yang berbasis apa yang menjadi pusat perhatian. Oke. Itu yang menjadi aset yang bullish gitu. Jadi kita memilih aset kripto dengan nama yang dikuatkan dengan meme tersebut, Oke. dengan harapan ya itu bisa menjadi aset kripto yang
gampang ada di melekat Benak di- masyarakat. betul di benak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan akan mendunia. yes, semoga itu harapannya gitu. Oke, gimana? Saku. Ya, saya diminta untuk apa? Untuk menggawangi development dari Gemoy Coin ini memang terinspirasi dari salah satunya adalah memes tadi. Tapi saya lebih fokusnya itu tentang ekosistem dan productionnya. Oke. Berikut teknologinya juga ya, seperti itu. Saya berpikir kalau saya tidak menyuguhkan ataupun saya tidak memberikan sesuatu yang berbeda di Gemoy Coin ini, ya daya jual atau daya nilainya ya gitu-gitu aja. Oke. Paling larinya cuma ke komunitas lagi. Tapi saya ingin menciptakan suatu hal yang lebih daripada itu. Makanya di ekosistem Gemoy itu ada yang namanya hard wallet. Nah, dari ide hard wallet itu terus kemudian saya diskusi sama Bro Irfan. Malam saya menemukan ide itu, saya langsung tulis. Siangnya saya panggil Bro Irfan untuk saya ajak diskusi. Bro, aku punya ide begini, gini. Proyeknya seperti ini, produknya seperti ini. Aku minta bantuan Bro, ya kan? Biasa kita berpartner Pak soalnya. Setelah ngobrol panjang lebar di hari itu, ya ketemulah satu mengerucut lah Pak ya, mengerucut hingga akhirnya menemukan empat kegunaan sekaligus dalam satu device. Nah, Gemoy itu mempunyai satu ekosistem yaitu ataupun produk utility-nya itu bisa menyimpan kripto, bisa menjadi cold wallet ataupun yang biasa disebut dengan dompet dingin, ya kan? Nah, terus kemudian bisa juga menjadi validator karena kan Gemoy ini berjalan di atas blockchain kan. Nah, blockchain itu bisa berjalan ketika ada yang mengkonfirmasi setiap transaksinya. Seperti itu. Terus kemudian ada connecting ke game juga. Terus yang keempat ini bisa connecting ke PPOB ataupun PPOB ke apa? e-money. Oh, e-money. E-money. Ya. Seperti itu. Seperti apa? GoPay, Dana, Dana, OVO, Dana, seperti itu. Nah itu Atau e-wallet lainnya. ya, tapi itu kan harus terhubung dengan satu device. Tapi setidaknya Gemoy Coin bisa menyajikan ataupun menyuguhkan sesuatu yang berbeda dibandingkan proyek-proyek di luar sana. Seperti itu sih Pak. Terus fokusnya lagi saat ini yang kebetulan saya juga ajak Brother Nick juga, sahabat saya, itu untuk bantu saya juga untuk development dari sisi e-money tadi. Seperti itu Pak. Jadi dari aset kripto Bisa pakai bayar-bayar. kalau sudah konversi Betul. dengan e-money yang ada. Yes, betul. Karena itu hal yang berbeda kan. Hal yang berbeda. Ya, beda. Dan belum pernah harus ada ada di konversi, Indonesia. harus ada. Dan belum pernah ada Belum di ada. Indonesia. Kita selalu mengikuti tren dunia. Ya. Tapi betul. bagaimana dunia ikut ke Indonesia? Yes, gitu. Saatnya sekarang. Betul. Nah, Kalau gimana Elon ceritanya Musk bagaimana? punya mimpi ke bulan, ya Hah? kan? Saya juga punya mimpi Hah? ke Mars atau kemana. Oke. Jadi itu mimpi itu harus diceritakan. Yes, Supaya betul. menjadi kenyataan. Betul, Nah, seperti itu. gimana Mas Dik? Ya. E-money-nya seperti apa? Konversi dari kripto aset ini menjadi seperti apa? Jadi sebenarnya gini, bahasanya kita sebenarnya Gemoy ini mau dilarikan ke mana? Kalau dibilang kita kripto tadi koin, wallet dan lain-lain. Dari sini kita perpanjangannya seperti apa? Jadi contoh Turunannya? ya, turunannya seperti apa? Jadi contoh misalkan tadi ada misalkan mau pembayaran PPOB atau apa, kita akan namanya kalau kita bisa cara di sini bukan transaksi, utilisasi. Oh, utilisasi. Di mana kita mengutilize si Gemoy Coin ini supaya bisa digunakan misalkan di merchant-merchant seperti nanti merchant-merchant F&B, fashion dan lain-lain. Di mana makanya kita menyediakan salah satu device-nya, kalau misalkan bank menyediakan edisi di setiap merchant, kita juga menyediakan edisi di setiap merchant. Oh, yang Gemoy sudah keluarkan itu. Iya. Nanti mungkin akan kita demokan ya. Oke, coba. Misalkan kalau misalkan kita demokan,
sama seperti kita bicara di bank merchant, cukup merchant input nominal pembelanjaan si customer. Oke. Misalkan customer beli apa, nanti transaksinya berapa. Misalkan di sini kita input 10.000, yang dimana nanti di sini akan otomatis ditanya pembayaran via token apa atau koin apa. Di sini kita ada Gemoy. Lalu nanti langsung ada misalkan dari rupiah tersebut berapa Gemoy token yang akan diutilisasi. Oh, jadi dikonversikan senilai Betul. berapa? Iya. Jadi dari koinnya dulu dikonvert ke Yes. IDR dulu ya. Oke. Ke dulu. rupiah Jadi dulu. dari sini yang akan kita tanyakan akan Demikian dipakai- juga kalau Singapura dengan dolar Singapura. Betul. Kalau kemudian dengan ringgit Malaysia, misalnya ya, kan tidak hanya di Indonesia ini kan. Betul. Di Jadi- sini kan seluruh dunia. Iya, jadi dari beberapa kalau kita bicara fiatnya lari yang berapa token atau berapa koin yang akan diutilize. Oke. Ini akan ditanyakan customer. Oh, jadi Gemoy koin yang akan terpakai sekian loh. Setuju atau enggak? Kalau setuju lanjut, dia akan bayar pilih walletnya. Oke. Yes. Pilih walletnya. Kalau kita bicara pilih walletnya, di sini misalkan kita ada wallet yang publik atau nanti ada Gemoy wallet akan kita keluarkan juga. Gitu, khusus bagus. Gemoy wallet eksklusif. Jadi sudah berkembang disiapkan Yes. semua ya. Jadi pembayaran via Gemoy Coin nggak bisa lewat public wallet atau misalkan nanti ada khusus Gemoy wallet. Kita udah siapkan. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk bisa mendapatkan Gemoy Coin ini? Ya. Kalau Daftarnya piye? Apa istilahnya ya? Belinya atau apanya? Kalau sekarang sih kita masih masih melakukan penjualan untuk secara pre-market gitu ya. Jadi memang tokennya atau koinnya belum diperdagangkan di market. Oke. Gitu. Karena masih proses ya. Yes. Dan kita juga lagi dalam proses untuk pengurusan legalisasinya. Karena kita ingin ini menjadi aset kripto yang regulated, yang taat aturan lah gitu. Oh, Kan iya, sekarang regulasi untuk perdagangan aset kripto itu kan di bawah Bapepti. Bapepti, oke. Ya. Jadi Kementerian Perdagangan betul, ya. under Kementerian Perdagangan. Nah, Oke. Bapepti itu memiliki whitelist, daftar putih. Oke. Ada lebih dari 540 aset kripto yang masuk dalam daftar putih itu. Dan 540 ya? Yes. Tapi dunia itu ya? Yes, itu di dalam situ ada yang token yang diciptakan oleh developer luar, ada juga yang diciptakan oleh developer Indonesia. Oke. Jadi exchange kripto di Indonesia seperti Indodax, Toko Kripto itu cuman boleh melistingkan token-token ataupun koin-koin yang termasuk dalam daftar putih ini. Gitu. Begitu juga kalau token-token atau koin ini ingin masang iklan atau promosi jualan gitu ya, hanya token-token yang masuk dalam whitelist ini yang berhak melakukan itu secara legal. Terdata di mendapatkan izin ya? Betul. Bapepti kira-kira Betul. gitu. Terdaftar di Bapepti lah Betul, kira-kira gitu ya. Betul. Nah itu kita lagi dalam proses untuk pengurusan itu. Oke. Dan kita pengen supaya ini nantinya juga listed atau terdaftar di exchange yang terdaftar di Bapepti juga. Jadi diperdagangkan secara sah. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah bahwa regulasi sedang diurus. Kita berharap perizinan dari Bapepti segera selesai, baru kemudian publik ya. Betul. Go publik lah kira-kira Betul. seperti itu ya. Betul. Kapan kira-kira itu? Itu rencananya di quarter 2 akhir atau paling lambat di awal quarter 3 tahun 2024. Oh, Jadi tahun sekitar ini juga ya selesai. Juni-Juli. Bapepti berapa lama ya prosesnya? Itu sekitar 4 sampai 5 minggu karena mereka memiliki modul yang cukup lengkap ya, untuk menilai atau Lo artinya mengakses. proses di Bapepti itu nggak berbelit-belit, artinya mudah dan koordinatif ya, koordinasi bagus ya. Betul. Nah, itu berarti artinya pemerintah hadir dalam pengembangan kripto Indonesia juga, Betul, dan bukan hanya mendata kripto internasional. Dan sangat melindungi hak konsumen. Oke, jadi konsumen terlindungi, kemudian kreator daripada kripto juga terlindungi. Betul. Jadi semua pihak terlindungi sehingga aman dan nyaman kalau orang akan memiliki aset kripto kira-kira Betul, gitu ya. betul. Apa yang membuat Bapepti dianggap melindungi konsumen? Poin-poin apa dari Bapepti yang
kalian anggap bahwa oh ini bagus juga ini untuk melindungi konsumen? Karena selama sekitar 1,5 tahun belakangan regulasi kripto di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Bahkan kalau saya amati dibandingin negara-negara tetangga gitu seperti Thailand atau negara lain di Asia Tenggara, bisa dibilang regulasi kripto di negara kita yang salah satu yang paling matang. Oke. Bagus. Jadi tata aturan untuk para exchange atau bursa itu memperdagangkan aset kripto maupun aset-aset kripto yang boleh dipasarkan ke masyarakat gitu, itu semuanya jelas aturan mainnya. Ada syarat-syaratnya banyak. Betul. Berarti Bapepti oke ya. Yes. Artinya pemerintah kita jauh lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Bisa dibilang gitu, karena ya kita kan negara dengan populasi yang banyak gitu ya. Dan negara lain juga melihat bahwa Indonesia ini sebagai market yang bagus dan menjanjikan, ya tentunya harus ada landasan aturan karena yang teknologi ini kan teknologi baru ya. Artinya pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, sisi daripada atau Bapepti itu memahami perkembangan dan perubahan digital berarti. Betul. Kan gitu maksud saya. Jadi berarti banyak juga, bukan hanya orang-orang tua semua di sana juga berarti jangan-jangan banyak anak muda atau orang-orang yang sudah duluan lahir, bukan tua ya, tapi paham teknologi kan, berarti kan begitu. Dapat diartikan kan begitu kan Pak Bepti kan. Ini luar biasa. Terus yakin bahwa Gemoy ini mampu bersaing. Kira-kira Dan mendunia. Kira-kira apa gimana? aja? Kiat-kiat apa aja? Terus Keyakinannya di mana? Nah, kita memang pengen nyiptain satu aset kripto yang memiliki utility gitu ya. Nggak bisa dipungkiri sekarang memang aset kripto ini lagi banyak disorot gitu ya, karena marketnya juga lagi bullish gitu ya, lagi bagus. Cuman dari sekian banyak aset kripto yang ada sekitar lebih dari 8.000 gitu ya. Kebanyakan dari masyarakat itu melihat atau mentrading atau menginvestasikan aset kripto ini itu purely cuman dari untuk kegunaan spekulatif aja gitu. Beli dengan berharapkan harganya naik. Terus tapi kalau beli terus harganya turun, jadi nggak ada use case lain atau nggak ada kegunaan lain gitu. Nah, itu yang pengen kita ubah sih. Kita pengen nyiptain suatu yang punya nilai guna dan nilai utility yang tinggi juga gitu. Jadi tidak hanya untuk seperti money game ya, tapi benar-benar menjadi sebuah aset yang produktif, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana agar aset kripto ini bermanfaat bagi user atau masyarakat ya, pengguna ya. Apa istilahnya apa ini? End user. End user bener ya, user ya bener ya, oke ya. kolektor. Ya, user pengguna. Tapi tepatnya menurut saya ya. Kalau kolektor hanya mengkoleksi saja. Ini selama pengguna. ini kan untuk koleksi. Ya, selama ini ada yang jadi hanya sekedar untuk koleksi. Kalau harganya naik berarti investasi. Ya, kan. kalau rugi ya koleksi. Kan betul? Ya. Nah, kedepannya manfaat dari untuk kepentingan dunia bisnis di Indonesia dengan adanya kripto asetnya apa? Dalam bayangan kita. Ya, satu sih pemerintah jauh lebih mensupport kembali seperti yang sudah kampanyekan oleh Mas Gibran pada saat itu, bahwasanya pemerintah akan menyiapkan dan memfasilitasi untuk anak-anak muda, untuk orang-orang muda yang mau lebih menguasai dari sisi teknologi seperti AI, blockchain, terus kemudian IoT seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kalian sebagai anak milenial yakin betul dengan Prabowo Gibran ini berarti kan mengikuti program Mas Gibran ya tentang bagaimana teknologi nanti berkembang, bagaimana digital berkembang, dan termasuk kripto ini berkembang, dan harapan untuk agar menguasai masalah-masalah kripto seperti yang disampaikan Mas Gibran itu ya. Iya, sangat ya. Ini kan lagi ngomongin Gemoy ini. Aku tetap ingin tahu kekuatan Gemoy. Kalian harus ngomong bahwa Gemoy itu bagaimana sangat kuat. Terus kira-kira harganya akan naik. Bahwa ini sebuah investasi yang menjanjikan. Itu parameternya aset apa? yang Gitu. bonafit lagi. Parameternya apa gitu? Begini, kalau dari sisi aset kita jangan melihat dari
jangan melihat ataupun jangan menjanjikan bahwasanya Kenaikan hari ini beli besok naik. jangan. Nggak pernah. Spekulatif. Jangan spekulan. Enggak, ini kan iklan. Betul. Ini kan acara ini kan iklanin Gemo ini. ya. Makanya tak tanya kehebatan Gemo itu Hebat apa apa? gitu. Satu. Gampangnya, Ya. udah. Di Gemo ini dinakodai oleh Bapak Widi Amanasto, ya kan? Nah, itu. Ownernya jelas. Ownernya jelas. Komandannya jelas. Betul. Berani tampil. Berani tampil, Punya ya kan? latar belakang yang pengalaman yang cukup lama. Di Telco. Ini Pak, lapangan. Itu nomor 32 1. Ya. tahun di Telco Oke. misalnya. Ya, Direktur betul. BUMN misalnya. Yes. Artinya CEO daripada Gemo ini adalah salah satu Orang yang berpengaruh. orang yang berpengaruh dan berpengalaman. Berpengalaman. Ya. Nah, itu kan salah satu kekuatan Gemoy. Betul. Nomor Itu 2. maksud pertanyaannya. Nomor 2. Tim kami tim yang hebat. Saya bisa nyebutnya bukan hanya sekedar tim, tetapi super power team seperti itu. Dari manajemen Gemoy ini. Yes, Oke, karena seluruh orang yang bergabung di manajemen itu memang memiliki jam terbang yang sangat-sangat cukup sekali. Wah. Seperti itu. Jadi Oke. bukan developer yang Ecek-ecek lah, kaleng-kaleng lah. Ya, oke, bukan oke. baru developer yang baru belajar, Ya. tapi memang sudah yang bisa dikatakan memang sudah menguasai market. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian Jadi ketiga. roadmap-nya itu Jelas. jelas. Terus yang ketiga apa Ibarat lagi? kata saya mau ke Solo misalkan, oh saya mesti lewat tol ini, masuknya sekian, saya harus siapkan uang bensinnya sekian, uang etolnya sekian untuk exit di tol Solo. Oh, udah paham betul Udah itu. paham. Seperti Oke, itu. good. Nah, contohnya yang di sini, Masnya ini, Mas Dik ini pengalamannya Oh, kalau ini Jadi luar kalau biasa. kita Pak. bicara lagi poin 3 misalkan, Ya. Gemoy ini kenapa bisa powerful? Gemoy nggak cuma mikirin tadi seperti kita beli, tapi nanti tunggu harga naik atau banyak menjanjikan berdoa harga naik. gitu kan? Iya, banyak doa supaya naik, ntar jual lagi supaya gitu. Ya. Tapi tidak seperti itu, tidak seperti money game. Gemoy sudah memikirkan untuk Turunannya. ekosistemnya kita Ekosistem. bicara. Nah, itu yang penting. Nah, Itu yang penting. betul. Bahwa Ya. Gemoy Coin punya ekosistem. Gemoy udah punya memikirkan ekosistem itu, makanya kita selain kita Gemoy tadinya dari koin, kita beralih kita punya akan eksklusif walletnya juga akan launching. Oke. Kita juga punya edisi yang akan kita berikan kepada merchant-merchant nantinya untuk bekerja sama. Target berapa edisi yang akan dibagi untuk pertama ini? Kalau kita bicara target berapa edisi, kita balik lagi ada berapa UMKM di dalam sana. Oh, luar Gitu. biasa. Jadi sudah Udah menghitung ya? jauh mikirnya. Berapa jumlah UMKM yang ada di Indonesia? Ya. Pak, itu akan disupport apa cuma dihitung nih? Support dong. Oh, Support. Yang mau kerjasama. Nah, Ya. Sesuai. Jadi dengan demikian maka persiapan Gemoy Coin ini memang sudah jamin. Betul. Jadi Dan ekosistem. disitulah Om peran pemerintah untuk membantu Ya, dan mendukung ya, ya, kita ya, ya. seperti itu. Artinya ini kan sebenarnya koin-koin ini untuk kepentingan digital ya. Ya. Terutama kalau digital kan pembayaran pakai koin ya. Ya. Jadi koin apa saja maksudnya yang bisa dimainkan, mau mulai dari orang ngasih gift hadiah saja. Bunga ini itu kan koin. Itu kan ini kalau nomor 3 ini. ekosistem. 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 Ekosistemnya yang kuat. Wah, Ekosistem kuat. Jadi dari manajemen, dari CEO yang yang tampil maksudnya. Ada juga kripto yang nggak ngerti ini punya siapa, CEO-nya siapa. Karena banyak kan seperti itu. Banyak. Nah, itu Gemoy Coin tampil kan gitu kan. Nah, ekosistem yang Siapa kuat. sang badan? Tim manajemen yang bagus, kualitas anak-anak muda Indonesia yang menguasai masa teknologi dan ngerti roadmap-nya. Tahu dan mampu. Tahu dan mampu. Terus apalagi ada lagi tambahan yang keempat. Keempat, mungkin yang kita bisa ini kalau tadi kita bicara transparansi, Gemoy Coin sendiri kita menggandeng beberapa merchant untuk menjadi tempat off-ramp on-rampnya nanti. Oh, Apa itu artinya? Jadi misalkan dia mau bertanya kemana, kita akan sediakan beberapa misalnya di kota-kota besar di Indonesia. Itu yang sedang dijajaki. Gitu. Jadi beberapa kerjasama dengan merchant-merchant di mana nanti Gemoy juga di situ akan tampil supaya untuk misalkan nanti ada mau top up Semacam dan lain-lain. PR gitu ya. Semacam PR Semacam atau PR misalkan ya. yang akan ditanya-tanya. Oke. Gemoy Ada menyediakan. pertanyaan kita jawab. Yes. Ada anulah tempat berdiskusi, Tempat berdiskusi, berdialog tempat tentang tanya berbagai jawab. hal yang Betul. terkait dengan Gemoy
di wilayah-wilayah tertentu. Yes, Ah, pastinya kira-kira. yang Oke. kota-kota besar dahulu, baru kita masuk lagi nanti kemana Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Terus ada lagi yang kelima. Di roadmap kita ke depannya kita juga pengen nambahin teknologi-teknologi baru gitu yang bisa berdampak besar dan berdampak positif gitu buat Oke. kehidupan sehari-hari seperti teknologi artificial intelligence. Oh. Mungkin kita mulai dari yang simple banget, bukan yang kita nerapin kayak teknologi robotik yang terlalu canggih, tapi ada assistant AI yang bisa memberikan masukan yang memonitor si user nih spendingnya, pengeluarannya itu gimana sih selama 1 bulan terakhir. Terus dibandingkan dengan pemasukannya berapa sih, sehingga asisten AI ini bisa memberikan dia masukan, oh ini sebaiknya cara dia menginvestasikan asetnya atau uangnya nih sebaiknya di ini pilihannya yang sesuai dengan profil resiko dia gitu. Oh iya. Gitu. Jadi itu adalah teknologi intelijen yang luar biasa ya, yang nanti bisa membantu secara sistematik user ya, Yes, kira-kira betul. gitu. Satu lagi pasti ada ini. Apa lagi ya? Biar 5 ini. Iya. Ini ke-6 nih udah 5. Oh, udah 5 ya? Udah 5. Nah, Kami punya misteri box. Oh, apa itu? Apa ini? Masih misteri tapi ya sekarang. Masih misteri. Misteri. Yang namanya misteri nggak boleh dibuka. Ya. Jadi. Menimbulkan tanda tanya. Ya kan? Soalnya gini, Mas. Ya. Penasaran sama dengan pemasaran. Ya. Nah, Jos ya. Ya, Ya, Jos. Jadi kita harus saatnya Indonesia memiliki Gemoy Coin. Ya. Ini adalah sebuah aset yang sangat berharga bagi kita untuk segera mengikuti perkembangan, saatnya untuk ikut memiliki aset Ya. kripto supaya tidak tertinggal. Ya. Jangan sampai nanti kita masuk yang bikin orang Indonesia yang punya sudah orang-orang asing. Nah, kita tertinggal. Semoga Gemoy ini juga mampu bertahan. Ya karena Gemoy ini kan sifatnya begitu masuk nanti listing Ya. itu langsung dunia. Iya. Nah, jangan sampai kita orang-orang Indonesia ini ketinggalan kereta. Nah, Di saatnya kita masuk ke Gemoy Coin, iki iklan iki. enggak. Oh, enggak. Enggak ada iklan. Enggak ada iklan. Ini ajakan. Mengajak. Edukasi. Ajakan. Ini nggak boleh diiklankan. Nggak boleh. Bangsa Koin kayak Gemoy gini. nggak boleh diiklankan. Nggak perlu iklan, udah orang udah Iya, paham. iya. Jadi hanya kita ajakan agar jangan telat lah nanti Iya. kecil. Wah, dikiranya kita nggak ngajak, Nah. salah nanti kan. Bahaya, ya, Bahaya. Nanti dikritik kawan-kawan. Lo kok ada Gemoy Coin, kamu tahu kok kamu nggak ngajak saya? Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Salah. Hal yang baik harus diberitahukan kepada teman-teman kita agar kita bergabung dengan Apalagi ini Gemoy. mimpi teman-teman yang masih muda. Ah, Supaya Indonesia punya koin yang mampu Gemoy Coin yang jelas adalah milik orang Indonesia yang akan kita kembangkan ke seluruh dunia sehingga aset kripto Indonesia ini akan menjadi sebuah aset kripto dunia yang dikreasikan, dikreatifkan, diinovasikan dari anak-anak muda di Indonesia. Saatnya kita ikut gabung Gemoy Coin. Ngono. Meja makan. Luar biasa.